Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Yayat. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, selalu berhemat energi muatan IPS. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengomunikasikan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya mengenai sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam dibagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Contohnya sinar matahari, air, tanah, dan tumbuhan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat habis dalam proses pembentukannya dan memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya minyak bumi, batu bara, tembaga, perak, emas, dan lainnya. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Ayo kamu buka buku paketnya halaman 100, tema 2 mengenai tumbuhan jarak. Ini pernah kita sampaikan, pernah Bapak sampaikan mengenai tumbuhan jarak. Silakan kamu baca dulu mengenai tumbuhan jarak ini. Terima kasih sudah membacanya. Dari tumbuhan jarak ini dapat kita simpulkan bahwa minyak jarak sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Kemudian, minyak jarak sebagai pengganti bahan bakar minyak bumi. Dan minyak jarak dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Manfaat lain dari pohon jarak. Yang pertama, mengobati ketombe, menyuburkan rambut, mengobati sariawan, mengobati sakit gigi, merawat kulit, dan mengobati sembelit. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Ayo, kamu buka buku paketnya kembali halaman 123 mengenai makanan yang terbuat dari singkong. Makanan apakah ini? Mungkin makanan ini tidak asing buat kalian. Ada tape, ada singkong goreng, ada keripik, ada combro, dan lainnya. Ayo kita cari tahu lagi lebih lanjut tentang singkong. Coba kamu buka paketnya halaman 124, tema 2, subtema 3. Tentang singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat,
Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya bisa diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran dan bagian daun dan kulitnya bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong, misalnya keripik singkong, combro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Dari informasi teks yang telah kita baca bersama-sama bahwa singkong makanan yang kaya akan karbohidrat, mengandung gizi, sumber energi yang kaya serat, hampir semua bagian singkong bisa dimanfaatkan, keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka, dan banyak jenis olahan makanan yang terbuat dari singkong. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan mengenai tema 2, subtema 3, muatan IPS. Kita ketemu di lain kesempatan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.